NIM akhir saya 105, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan tidak merata. Pendidikan tidak merata adalah di mana situasi, di mana akses kualitas dan kesempatan pendidikan beberapa secara signifikan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ketidakmerataan ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama, letak geografis. Nah, kalau di letak geografis ini, wilayah pedesaan atau wilayah terpencil sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan dibandingkan wilayah perkotaan. Yang kedua, kondisi ekonomi, di mana anak-anak yang keluarganya kurang mampu sering kesulitan mendapatkan pendidikan yang kurang berkualitas karena keterbatasan biaya seperti seragam, buku, atau biaya sekolah. Yang ketiga, perbedaan infrastruktur. Sekolah-sekolah di daerah tertentu mungkin memiliki fasilitas lengkap seperti laboratorium dan perpustakaan, sedangkan di daerah terpencil minim fasilitas. Nah, yang keempat, kesejahteraan kualitas pengajar. Guru-guru di daerah perkotaan seringkali memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan guru-guru di daerah terpencil. Kalau guru di daerah terpencil kurang berkualitas karena guru-guru di daerah terpencil juga kebanyakan lulusan dari SMA, bukan dari perkuliahan atau ada gelar S1. Yang kelima, perbedaan kebijakan pemerintah. Distribusi anggaran pendidikan yang tidak merata dalam menyebabkan ketimpangan di antara daerah-daerah. Yang keenam, diskriminasi sosial atau budaya. Di beberapa kelompok masyarakat seperti perempuan, kelompok mayoritas, dan anak-anak dengan stabilitas mungkin menghadapi hambatan untuk mengakses pendidikan. Nah, dampak tidak kemerataan pendidikan juga yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang kedua, membatasi potensi individu untuk berkembang. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kebijakan inklusif yang memastikan semua individu memiliki akses setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Dan contoh pendidikan tidak merata juga ada di daerah saya, di daerah Pasuruan. Juga sekolah-sekolah kebanyakan pendidikannya kurang merata dikarenakan guru yang kurang berkualitas, ekonomi yang rendah, dan kebanyakan sekolah-sekolah di sini kekurangan teknologi dan lain sebagainya. Nah, kalau kurangnya guru berkualitas di sekolah di daerah sini, kurang guru berkualitas seperti guru yang lulusan sarjana maupun guru yang pendidikannya itu kurang tinggi. Kalau di sini kan guru-guru kan kebanyakan kayak lulusan dari SMA. Nah, kalau di sini perekonomian tidak merata dikarenakan di sini kebanyakan pengangguran dan itu dampaknya anak-anak di sini juga kebanyakan dari keluarga yang kurang mampu. Dan di sekolah-sekolah juga kurangnya teknologi seperti komputer, lab laboratorium, dan perpustakaan. Itu kalau di daerah saya juga kurang ada di sini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya masih bersama saya Wildan Hakiki selaku podcaster kelompok. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah penting dari yang pertama ya. Bisa melakukan perkenalan Mbak? Namanya siapa? Saya Nabila Azahra, NIM-nya 086. Mbak Nabila. Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang ngapain Mbak? Kesibukan aku sekarang kuliah, tapi aku sama nyari-nyari hobi lain juga sih. Jadi istilahnya kayak looking for jati diri. Terus aku sama latihan juga tetap. Oh ya, saya pernah dengar berita katanya Mbak Nabila pernah juara Brazilian Jiu-Jitsu gitu ya Mbak? Iya. Wah, Tapi itu udah tahun lalu sih. Kalau tahun ini belum ikut lagi ya. Doain aja semoga bisa kepilih buat Asia. amin Mbak ya. Pasti sibuk banget ya Mbak ngebagi waktu antara gimana harus kuliah, ngejalanin hobi, terus ngatur jadwal latihan, apalagi punya planning mau ikut Asian Games. Iya. Sibuk, capek juga pasti kan. Tapi nggak apa-apa, namanya masih muda, kita puas-puasin aja untuk kesibukan kayak gitu. Berkelana di waktu muda, Iya. cerita ketika tua. Kata orang gitu ya katanya. Tapi bener loh kayak gitu loh. Iya, lebih kayak kita seru-seruan dulu masa muda sebelum nanti Iya. nggak bisa. Dijual nggak mas minumnya? Oh boleh minum aduh. Boleh. Aduh nggak nawarin sebelum minum. Aku ya. Ambilnya nggak? Aduh. Kita sebagai mahasiswa ya Mbak ya, sangat tampak kan pandangan kita terhadap ketidakmerataan pendidikan di negara kita ini. Kelihatan banget. Menurut Mbak Nabila itu gimana? Kalau menurut aku sih itu nggak adil ya, karena aku sebagai mahasiswa tuh kayak kelihatan ketimpangannya gitu. Kayak aku tuh pengen juga anak-anak bangsa yang lain bisa ke jenjang ya sampai mahasiswa juga pasti. Nah kita bahas ketidakmerataan pendidikan ya Mbak ya. Itu kan menurut Mbaknya gimana itu, apakah di kota sama di desa, sekolah-sekolah di desa sama di kota atau bagaimana? Kalau menurut aku tuh, kalau kita sekarang kan posisi di kota kan, jadi nggak terlalu kelihatan kalau misalnya ada ketimpangan. Cuma kalau kita ke desa gitu, ke daerah-daerah yang mungkin agak pedalaman, itu pasti kelihatan banget perbedaannya sama di kota. Itu yang bikin menurut aku kayak, ini nggak adil sih kalau kata aku. Pakatan desa ya. Yang buat berbeda tuh menurut Mbak Nabila apa? Apakah aksesnya atau fasilitasnya? Mungkin dari fasilitas juga, akses juga, dari pendidikan sama kurikulum juga pasti. Menurut Mbak Nabila, kenapa sih fasilitas terus akses sekolah-sekolah di desa tuh nggak sama kayak di kota? Ya karena kalau misalnya kita masuk akses di desa atau pedalaman, itu pasti mereka susah kan mendapat akses internet. Jadi mereka pasti susah kan mengakses buat sesuatu hal-hal yang baru kayak kita di kota sekarang ini. Tapi kan untuk sekolah-sekolah yang udah terdata di Kemendikbud itu kan pemerintah udah pasti menyalurkan dana untuk pembangunan sekolah atau biaya operasional alat-alat sekolah. Terus kenapa di desa tuh masih berbeda sama di sekolah gitu? Apakah emang salah pemerintahnya kah atau kepala daerahnya tuh gitu? Oknum di sekolah gitu? Kita nggak bisa nyalain oknum-oknum kayak gitu ya, karena kita nggak tahu faktanya juga. Tapi yang menurut aku, kalau dari aku sendiri ya mungkin aksesnya sih kayak susah kan ya ke pedalaman. Gak semua orang tahu jalan-jalan ke pedalaman gitu. Gak semua orang tahu ada sekolah-sekolah di dalam pedalaman itu. Makanya itu aku harap sekolah kedepannya bisa pada tahu lah gitu. Berarti menurut Mbak Nabila tuh agar tidak terjadi ketimpangan ketidakmerataan pendidikan itu yang pertama harus dibenahi aksesnya dulu gitu ya. Aksesnya. Terus kalau untuk tenaga pengajarnya atau kualitas gurunya berbeda kan di antara sekolah desa sama di kota? Iya, tentunya beda. Kalau misalnya di kota kan, kayak kita kan rata-rata guru sudah S1, S2, S3 ya, bahkan dokter juga. Kalau di desa tuh mungkin mentok-mentok S1 nggak sih? S1 nggak sih? Kalau di pedalaman itu ya mungkin yang kurikulumnya juga pasti yang basic-basic aja gitu. Pasti beda sama kita yang kita udah maju gitu loh. Di situ terlihat banget ya Mbak ya Terlihat ketimpangan, banget. tidak merata banget pendidikan di desa. Tapi pasti kan anak-anak pedalaman itu juga punya semangat buat meraih pendidikan yang lebih tinggi juga kan. Saya setuju karena biasanya kalau untuk semangat dan kualitas siswanya itu mungkin nggak jauh beda sama yang di Iya. kota-kota ya Mbak ya. Kalau menurut Mbaknya kenapa itu sekolah di anak-anak di perdesaan itu mereka biasanya sekolahnya putus gitu. Misalnya dia SD, mungkin kebanyakan tuh SMP ya, tapi nggak mau melanjutkan ke jenjang SMA, atau mungkin SMA nggak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Mungkin faktor lingkungan, faktor ekonomi juga menurut aku. Kan ada beberapa orang tua ya yang kayak kamu gak usah sekolah gitu, kamu kerja aja Ah gitu. iya, bener banget. Tapi dalam hati anaknya pasti mikir kayak
aku pengen gitu meraih Iya. pendidikan yang lebih tinggi, cuman orang tua aku nggak mau gitu. Itu yang bikin aku kayak jadi makanya aku setuju banget kalau ada program KIPK. Ya kan namanya KIPK ya sekarang. Itu soalnya ngebantu banget buat anak semangat, buat anak-anak yang mempunyai semangat belajar tinggi. Penting juga ya sebenarnya kita pemerintah tuh melakukan sosialisasi mungkin tentang pentingnya pendidikan agar orang-orang tua tuh bukan malah menjadi penghalang semangat anak-anak yang untuk melanjutkan jenjang pendidikan gitu ya, terutama mereka. Karena harusnya orang tua tuh mendukung ya, karena menurut aku pendidikan itu sangat penting di era sekarang ini, karena apa ya yang dilihat juga pendidikan kan sekarang kan. Ya mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak. Ya, Semoga terima kasih. sukses selalu dengan planning-planning. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ngebahas pandemi gitu ya Mas. Iya. Kalau di daerahnya Mas Bani sendiri itu gimana Mas untuk akses internet selama pandemi itu? Pendidikan. Untuk di daerah saya sendiri berhubungan daerah saya itu mepet-mepet kota ya. Untuk akses internet sih lancar-lancar aja. Apalagi kan kalau dilihat dari teman-teman saya itu akhirnya kebanyakan masang wifi waktu pandemi itu. Nah saat jadi kuota internet yang dikasih pemerintah itu sebenarnya kurang sih, makanya pada masang wifi. Mungkin di daerah-daerah lain mungkin masih yang merasakan ada jeritan, ada saya pernah baca tuh jeritan suara rakyat timur mungkin Iya. demi akses internet dalam. Gini itu saja Mas. Iya boleh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semoga planning-planningnya Mas tercapai semua. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berhubungan mas-mas yang tadi sedang istirahat, sekarang balik dengan saya aja. Oke, di sini ada siapa kalau boleh tahu? Sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zakir Fani, bisa dipanggil Zaki dengan NIM akhir 127. Ya, Oke, masnya ini mahasiswa juga kan ya? mahasiswa, Nah. aktif. Menurut masnya kalau dari segi kan kita pernah diajarin tuh di sosiologi ada yang namanya ketimbangan sosial. Nah ini berhubungan dengan ketimbangan sosial, menurut masnya dari pendidikan apakah ada ketimbangan sosial yang perlu dicek tadi? Menurut saya, perkembangan sosial dalam pendidikan yang ada di Indonesia ini perlu sekali dicek. Karena banyak sekali di daerah-daerah kecil, di daerah-daerah yang jangkauannya jauh dari ibu kota, yang jauh di pelosok itu banyak sekali yang kurang sekali dengan akses pendidikan maupun kualitas pendidikan yang kurang memadai. Seharusnya pemerintah melihat daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah, yang jauh dari ibu kota, itu semua masih wilayah Indonesia. Harusnya pemerintah semuanya sama ratakan. Berhubungan dengan wilayah, kita masuk ke skala yang lebih kecil aja. Nah, setiap orang kan berbeda-beda kondisi ekonominya. Nah, bagaimana nih kalau misalnya anak yang punya ekonomi tinggi dan anak yang punya ekonomi rendah itu dapat pendidikannya, akses pendidikannya itu kira-kira menurut Mas itu bisa merata enggak? Atau mungkin sebaliknya? Kalau menurut saya, untuk orang tua ataupun keluarga yang memiliki ekonomi yang lebih baik, tentu saja secara fakta, secara nyatanya yang ada di Indonesia ini gampang sekali dan mudah sekali untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Karena dengan uang lebih ataupun ekonomi yang lebih, orang tua bisa menyekolahkan anaknya atau masukkan ke universitas dengan pilihannya sendiri, universitas yang berkualitas, meskipun harganya agak ataupun pembayarannya ataupun uang masuknya yang cukup tinggi ya, tapi kan orang tuanya mampu. Tentu saja itu hal yang menjadi hal yang mudah lah yang dilakukan oleh orang yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi. Tadi kan Masnya juga menyinggung tentang daerah yang nggak ada apa istilahnya pendidikannya ya. Nah, Ya. ini kan gimana jelasinnya?
ada kan mungkin ada beberapa daerah yang tertinggal. Nah, itu menurut Mas gimana tuh cara biar pendidikan tuh bisa masuk ke daerah tersebut? Kalau untuk daerah-daerah yang memiliki pendidikan yang kurang bagus ataupun bisa dibilang kurang memadai ya, Iya. menurut saya itu harus tindakan dari pemerintah, tentunya pemerintah setempat, bukan langsung ke presiden ataupun menteri-menteri. Harusnya yang sadar itu pertama itu dari pemerintah setempat aja. Dari Pemdanya dulu ya. Ya, dari Pemda, dari camatnya juga bisa, dari Kades, dari ketua RT RW juga bisa. Harusnya Ada inisiatif sendiri ya, gitu ya. bukan hanya mengawasi tentang warga, tentang keluarga, tentang apapun, tentang kesejahteraan keluarga. Kita juga pemerintah juga harus mengawasi tentang pendidikan di daerah tersebut. Jikalau pendidikan di daerah tersebut kurang memadai, maka pemerintah setempat harus punya inisiatif untuk memperbaiki pendidikan tersebut. Bisa kayak misalkan di daerah tersebut, misalkan dari dulu pendidikannya kurang banget, tapi ada sekolahan, tapi di sekolah tersebut kayak cuma ini gurunya sedikit, cuma satu, ada satu guru cuma satu guru ngajarin banyak mata pelajaran. Nah, bisa sih kayak misalkan dari pemerintah setempat atau Pemda itu mengirimkan guru dari daerah lain untuk mengajar di daerah tersebut. Kalau misalnya dari dampaknya kan, kalau di kota mungkin sekolahnya negeri atau swasta itu fasilitasnya itu memadai ya. Nah, kalau yang di desa itu kadang kan mesti negeri atau swasta kadang kurang memadai dari segi guru atau fasilitasnya juga. Itu menurut Masnya gimana? Kalau menurut saya, kalau dari fasilitas sekolah itu bukan menentukan kualitas sekolah tersebut. Menurut saya ya, yang terpenting adalah kualitas gurunya. Yang penting itu gurunya dan orang tua siswa ataupun mahasiswanya harus mempunyai inisiatif dan mendorong anak-anaknya untuk berpendidikan dan mengasih motivasi-motivasi. Dan gurunya juga harus guru yang sudah berpengalaman, bukan hanya sekedar mengajar, tapi harus membangunkan rasa motivasi kepada anak-anak tersebut. Gitu ya. Oke Mas, mungkin itu aja yang mau saya tanyakan. Semoga kedepannya lancar-lancar aja ya Mas. Sekian sesi tanya jawab kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kembali lagi ya. Tapi beda tempat ya ini. Kita sebagai tamu ya. Iya. Oke, bisa diperkenalkan dulu coba. Ulangi lagi. Baik, saya perkenalkan diri untuk kedua kalinya. Nama saya Wildan Hakiki, bisa dipanggil Wildan dengan NIM akhir 102. Oke, Mas Wildan. Tadi topiknya sama ya, tentang ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Nah, kalau bicara tentang pendidikan pasti kita lihat dari siswanya dulu. Kan siswa ini jalur masuknya itu sekarang ada dua ya. Iya. Lewat zonasi, kalau enggak satunya tes ya. Masih ada tes memang sekarang ya? Masih ada kan tes. Nah, kita bicara tentang zonasi. Tentang zonasi ini emang menurut Masnya gimana? Kan kadang zonasi itu ada yang dicurangi dengan cara pindah kakak atau pindah rumahnya ke tempat yang lebih dekat dengan sekolah favorit itu. Nah, kan tujuan utama zonasi biar tidak ada sekolah favorit ya, tapi tetap ada kan. Nah, itu menurut pendapatnya Mas Yulian itu gimana? Kalau menurut saya, kita bahas pertama tujuan pemerintah mengadakan zonasi sekolah itu ya. Kalau menurut saya gini Mas, zonasi sekolah itu tujuan pemerintah kan buat menstabilkan distribusi jumlah siswa gitu kan Mas. Biar nggak ada kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah enggak. Jadi semuanya sama rata. Terus juga buat mengurangi diskriminasi antara sekolah kaya, sekolah miskin. Jadi diadakan zonasi untuk kecurangan-kecurangan seperti itu, pindah kakak atau apa. Mungkin saya setuju kalau dia punya alasan yang mungkin mendesak. Ya benar. Tapi kalau hanya karena keinginan, di sini sekolah nggak bagus, aku maunya ke sekolah favorit, pindah gitu kan. Nah, itu kalau menurut saya kurang setuju. Itu perlu ada ini sih, ada kesadaran daripada pihak wali murid dan murid sendiri bahwa sistem yang sudah ditetapkan pemerintah ini buat kebaikan pemerataan pendidikan di Indonesia. Tapi
tapi dengar-dengar tahun depan ya katanya mau ditarik tuh sistem zonasi, jadi pakai ujian nasional lagi kan buat cara masuknya. Itu menurut Mas Wildan gimana? Kalau menurut saya mungkin pemerintah sebelum memutuskan itu mungkin sudah mengkaji dampak positif dan negatif. Jadi menurut saya boleh saja dilakukan, saya setuju. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Mungkin maksud pemerintah juga biar lebih kompetitif juga ya. Maksudnya. Nah, berhubungan sama pemerintah nih, kan pemerintah juga ngasih anggaran ke sekolah-sekolah tersebut. Dana BOS ini menurut Mas Wildan apakah sudah tepat sasaran untuk sebagian sekolah, atau mungkin ada yang bisa tanda kutip korupsi mungkin, atau gimana? Korupsi di Indonesia itu seolah-olah menjadi kultur yang jadi budaya. Kalau menurut saya dana BOS atau biaya operasional sekolah itu udah tepat sasaran, udah sangat pas yang dilakukan oleh pemerintah. Cuman mungkin pengelolaannya, mungkin ke bawahnya sampai ke pihak sekolah sendiri mungkin ada seperti yang Mas bilang tadi, tindak korupsi atau penyelewengan atau penggelapan dana, sehingga tidak sampai seperti yang diharapkan pemerintah. Kalau menurut saya pemberian dana BOS itu sudah sangat tepat sasaran. Tepat sasaran di sini menurut Masnya itu adil nggak antara satu sekolah dengan sekolah lainnya? Kan kita bisa lihat kadang sekolah ini lapangannya ini segini, tapi sekolah yang satunya itu besar banget. Menurut saya adil, Mas, karena kita kan abstrak ya. Adil kan bukan berarti sama rata gitu ya. Jadi dia kayak, oh ini sekolah ini kepentingannya lebih banyak atau mungkin fasilitasnya lebih, jadi anggarannya lebih besar gitu. Tidak adil. Berarti ada kapasitasnya ya. Iya. Tapi misalnya nih Mas, ada sekolah yang udah besar nih, udah bagus juga, tapi itu masih minta seperti SPP atau duit sumbangan. Nah, itu biasanya kadang SPP-nya bisa dibuat untuk rekreasi atau apa namanya, fasilitas itu, perbaikan fasilitas atau renovasi, itu kadang dilakukan. Itu menurut Masnya gimana? Sebenarnya kan untuk fasilitas-fasilitas seperti itu udah ada anggaran dari pemerintah kan. Cuman ada sekolah yang kayak menarik SPP dengan alasan fasilitas rekreasi. Mungkin boleh-boleh saja selagi tidak memberatkan. Nah, kalau memberatkan kan berarti wah ini kok berat banget. Dana yang dari pemerintah mana? Berarti ada penyelewengan di pihak sekolah. Berarti harus ada pengawasan langsung ke dana ini terhadap pihak sekolah. Tapi seingat saya kan yang waktu 2000 berapa ya, 9 atau waktu masa jabatan SBY, itu kan katanya sekolah gratis kan. Nah, itu dia kan sekarang kita lihat bisa dilihat dari alat-alat, dari seragam, itu kadang atau biaya administrasi itu kan semua banyak. Itu menurut Mas gimana? Ya mungkin kembali ke prinsip SBY ya, apa untuk mendapatkan pendidikan yang baik mungkin perlu biaya lebih, perlu tambahan biaya. Mungkin dana dari pemerintah udah seperti ini tapi sekolah ingin memajukan akreditasinya dengan cara tertentu, mungkin perlu seperti itu. Berarti tergantung sekolahnya juga ya. Sekolah sebenarnya. Nah, berhubungan dengan pemerintah nih, Masnya kan juga anak hukum. Benar Mas. Gimana nih pandangan Mas, atau kita simulasikan aja nih, gimana kalau Masnya itu jadi pemerintah, apa yang bakalan Masnya lakuin untuk pendidikan Indonesia ini ke depannya? Kalau saya jadi pemerintah ya Mas, simulasi jadi pemerintah, saya akan mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman saya yang sebelumnya udah di sini. Sebagai pemerintah harus mendengarkan suara rakyat. Mungkin yang akan saya lakukan pertama kali sebagai pemerintah adalah meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sekolah, karena di mana tempat ternyaman bagi siswa itu adalah sekolah untuk belajar. Semakin nyaman tempatnya, semakin betah siswa untuk ke sekolah, semakin betah dia untuk belajar, semakin senang dia untuk melakukan pendidikan. Terus kemudian yang kedua, karena tadi banyak yang menyinggung soal kapasitas atau profesi siapa sih? Guru. Kemampuan kualitas guru ya. Menurut saya akan meningkatkan kualitas guru secara intensif dan menyediakan penyediaan internet dan akses teknologi merata ke penduduk-penduduk, terutama di wilayah-wilayah yang katanya miskin. Desa atau di. Jadi menurut Mas gimana, misalnya kita kan sebagai mahasiswa, terus kita yang mungkin mencoba untuk misalnya di daerah-daerah tertentu kita yang jadi guru, itu gimana? Kalau saya yang jadi guru, mungkin saya akan memaksimalkan dengan baik kemampuan dan ilmu saya agar bisa diterapkan oleh siswa-siswa saya. Mungkin ada beberapa kendala ya, tapi untuk kualitas mungkin saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang saya bisa. Jadi kalau jadi gini kesimpulannya, kalau Masnya jadi pemerintah mau memajukan guru dahulu ya, dari kesejahteraannya, dari kualitas gurunya. Nah, kita kembali mungkin
ke sekolahnya nih. Kalau sekolahnya menurutnya Mas udah baik atau gimana? Kalau sekolahnya ini dalam tanda kutip fasilitas mungkin atau Mungkin lebih ke arah kurikulum. wah, Lebih ke arah kurikulum. pergantian bentuk ini kurikulum baru nih. Udah. Kalau menurut saya ya kurikulum yang sekarang mungkin belum ada ini ya, kita belum tahu hasilnya Iya. karena masih dikaji. Kalau kurikulum sebelumnya menurut saya kurang kurang fair ya. karena Apalagi tingkatnya kan berapa aja yang berhasil hanya 60 berapa persen toh yang berhasil dari pendidikan Indonesia. kurikulum merdeka ya. Apalagi ada apa namanya mata pelajaran yang kelima. Waduh sebut merek nih. Nggak apa-apa. Jadi emang kurang maju ya dari kurikulum. Mungkin bisa diperbaiki lagi. Betul, Mas. Apalagi katanya tahun depan ujian nasional mau dikembalikan. Ya, tentunya kita udah nggak sekolah ya. Ya itu benar. Mungkin sama satu lagi kalau saya dari pemerintah mungkin saya akan melakukan, kan tadi ada suara dari teman-teman yang bilang kadang tuh muridnya punya keinginan tapi orang tuanya yang halangi gitu. Jadi mungkin saya akan melakukan sosialisasi atau mungkin banyak mengingatkan tentang pentingnya pendidikan terhadap moral, terhadap mungkin keterampilan kita ke depannya sebagai masyarakat. Seperti itu. Oh begitu. Oke Mas, mungkin itu aja yang mau ditanyain. Kita tutup singkat aja ya. Oke, silakan. Oke, mungkin sekian dari pembicaraan kali ini. Topiknya sangat menarik ya untuk dibahas lebih lanjut. Tapi kita akhiri sampai sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, saya Rosid Ragawiana dari tim riset NIM akhir 098. Saya dipanggil Raga. Oke, saya Esta Setiawan Pangestu, bisa dipanggil Andi, NIM akhir 070. Saya Hafid Muhammad Rizky, bisa dipanggil Hafid, NIM akhir 073. Saya Sinta Dua Priyani, bisa dipanggil Sinta, NIM akhir 079. Saya Hesti Mustika Aulia, bisa dipanggil Hesti, NIM akhir 100. Kesimpulan dari kelompok kami berharap pendidikan di Indonesia ini bisa merata dan anak bangsa bisa mendapatkan fasilitas yang layak dan memadai. Demi kemajuan pendidikan, juga diperlukan kesadaran dari siswa, wali murid, dan seluruh masyarakat serta peran pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jadi demikian pemaparan kesimpulan dari teman saya sekaligus mengakhiri tugas dari kelompok kami. Juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita kan sekarang di perkotaan ya, jelas nggak terlalu kelihatan lah ketimpangannya. Tapi cuman kalau kita agak masuk-masuk dikit ke daerah pedesaan. Minum dulu Mas. Tapi kalau kita agak masuk-masuk di ke daerah pedesaan pasti kelihatan ya ketimpangannya. Banyak minum dulu aja Pak. Ulang lagi. Menurut Mas gimana? Ya mungkin kembali ke prinsip SBY ya, apa untuk mendapatkan mungkin ada beberapa kendala ya, tapi untuk kualitas mungkin saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil. Jadi kalau Halo semuanya, saya dari tim riset, saya Rosid Ragawiana, tim NIM akhir 098. Saya ulang. Aku bingung kok. Kau pasti ambil baca